Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran kimia. Jadi hari ini saya akan melakukan pembahasan terkait tentang modul yang saya berikan mengenai ikatan kimia. Jadi topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang kestabilan unsur. Di mana kestabilan unsur itu kita menggunakan patokannya adalah golongan gas mulia, yaitu helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Nah, unsur yang stabil itu yang seperti apa sih? Unsur yang stabil adalah unsur yang sulit berikatan, tetapi tidak memungkiri juga bahwa beberapa unsur golongan gas mulia tersebut akhirnya akan dapat berikatan. Jadi intinya unsur yang stabil adalah unsur yang sulit berikatan. Bagaimana sih suatu unsur dikatakan stabil? Oke, suatu unsur dikatakan stabil apabila konfigurasi elektronnya memenuhi konfigurasi duplet dan konfigurasi oktet. Apa itu konfigurasi duplet ataupun oktet? Kita lihat dari konfigurasi gas mulia. Helium dengan nomor atom 2. Kita pakai di sini konfigurasinya yang kulit. Ya, konfigurasi elektron kulit atau dengan menggunakan teori atom Bohr. Jadi, apabila elektron valensinya terakhirnya 2 seperti helium, dia dikatakan stabil karena memenuhi konfigurasi duplet. Sedangkan dari neon sampai radon, kalau kita lihat, amati nah. Kita lihat di sini semuanya elektron valensinya berjumlah 8. Nah, elektron valensi yang jumlahnya 8 inilah yang dikatakan dengan konfigurasi oktet. Apabila suatu unsur memiliki konfigurasi yang sama persis dengan gas mulia, inilah yang dikatakan konfigurasinya sudah stabil. Oke, sekarang saya akan melakukan pembahasan tentang tugas 1. Di mana tugas 1 ini menanyakan tentang elektron valensi dan cara untuk mencapai kestabilan dari atom-atom. Jadi gini, cara untuk mencapai kestabilan atau menyerupai konfigurasi oktet dan duplet itu ada 2 cara. Cara dengan cara menangkap elektron dan dengan cara melepas elektron. Di sini ada 5 soal. Saya harapkan kalian sebenarnya sudah mencoba sendiri ya. Jadi di sini saya akan membahas mungkin secara singkat saja. Semoga bisa dimengerti ya. Untuk yang pertama, nitrogen dengan nomor atom 7. Apabila kita tulis konfigurasinya, nitrogen itu konfigurasinya adalah 2 dan 5. Nah, pertanyaannya saya, agar dia stabil, dia harus menyerupai siapa? Jadi patokannya seperti ini. Nah, tadi kan nomor atomnya 7. Nah, 7 itu lebih baik menjadi duplet seperti helium. Apakah menjadi oktet seperti neon? Cari yang paling besar kemungkinannya. Apakah tadi saya bilang menjadi duplet? Apakah dia harus melepaskan 5 biar dia konfigurasinya sama persis seperti helium, ataukah dia bisa menangkap lagi 3 seperti neon? Kira-kira apa jawaban kalian? Jadi lihatlah nomor atom. Fokusnya itu nomor atom, gas mulia yang paling dekat. Jadi kesimpulannya dia lebih baik menangkap 3 elektron, sehingga elektronnya sekarang terakhirnya 8, di mana konfigurasilah 2 dan 8 menyerupai siapa? Neon. Jadi apabila dia menangkap elektron yang awalnya unsurnya netral, dia akan menjadi ion negatif. Negatif berapa? Tergantung elektron yang ditangkap. Di sini adalah negatif 3. Jadi N3-. Sama seperti karbon. Oke, dengan nomor atom 6. Nah, pertanyaannya sama. Dia lebih baik melepas 4 biar duplet seperti helium, apakah menangkap lagi 4 biar oktet seperti neon? Nah, di sini khusus golongan 4A, dia sifatnya adalah non-logam. Oleh karena itu, kecenderungan untuk unsur-unsur yang elektron valensinya 4, dia lebih cenderung untuk menangkap elektron. Karena dia menangkap elektron, dia akan membentuk ion negatif menjadi negatif 4. Bagaimana dengan Ca? Coba kita lihat. Dengan konfigurasi 2882. Nah, seperti tadi, apakah kalau elektron valensinya 2 dia sudah stabil? Apakah dengan elektron valensinya 2 dia sudah duplet?
Tidak, ingat itu, konfigurasi duplet atau oktet tidak semata-mata buntutnya 2 atau 8, salah, tetapi harus sama persis. Sama persis dengan konfigurasi gas mulia. Jadi oleh karena itu, kan nggak ada nak yang 2882 kan? Oleh karena itu, si kalsium akan cenderung melepas 2 elektronnya sehingga konfigurasinya menjadi 288 yang menyerupai argon. Karena dia melepas 2 elektron, dia akan membentuk ion positif. Positif berapa? Tergantung elektron yang dilepaskan. Jadi seperti itu. Jika dia menangkap, dia membentuk ion negatif. Jika dia melepas, dia akan membentuk ion positif. Dan konfigurasi harus sama persis dengan konfigurasi gas mulia. Oke, berikutnya untuk yang nomor 4. Di sini ada unsur K dengan nomor atom 19. Bisa dilihat. Konfigurasinya adalah 2881. Nah, agar sama persis seperti gas mulia, dia cenderung menjadi seperti argon dengan nomor atom 18. Oleh karena itu, ion K ini akan melepas 1 elektronnya membentuk ion positif 1, yaitu K+. Paham nomor 4? Nah, nomor 5 mungkin soalnya di sini sedikit berbeda ya. Diketahui suatu unsur massa atomnya 39 dan neutronnya 20. Oke, pembahasannya sebenarnya gampang sekali. Nomor massa atau massa atom itu yang di atas. Nah, oke, unsurnya unsur A. Di mana Z di sinilah nomor atom, jumlah elektron, jumlah proton yang menentukan konfigurasi suatu elektron. Jadi diketahui neutronnya 20. Di mana neutron itu adalah selisih dari nomor massa dengan nomor atom. Jika selisihnya adalah 20, berapakah nomor atomnya? Jadi gampang sekali, kamu tinggal kurangi saja nomor massa, kamu kurangi dengan neutron, itulah protonnya. Jadi di sini protonnya sebanyak 19. Di mana 19 itu ternyata sama seperti soal nomor 4. Ya, saya ulang lagi, sama seperti soal nomor 4. Sehingga dia akan cenderung melepas 1 elektronnya untuk membentuk konfigurasi oktet seperti argon. Jadi itulah pembahasan di tugas nomor 1. Saya harapkan bisa dipahami, oke? Next, tugas 2. Oke, kita akan menuju ke struktur Lewis. Kalau kamu baca, struktur Lewis di sini menggambarkan jumlah elektron valensi suatu unsur. Ini penting sekali belajar Lewis. Di sini akan memudahkan kita untuk memperlihatkan atau menggambarkan proses terjadinya ikatan kimia. Jadi langkah pertama dari soal yang saya berikan ada 10. Langkah pertama kamu cari dulu nomor atomnya, kemudian buat konfigurasinya, tentukan elektron valensi. Atau lebih gampangnya, dalam sistem periodik elektron valensi digambarkan dengan golongan. Misalnya aluminium, dia golongan berapa? Oh, golongan 3A, berarti elektron valensinya 3. S golongan berapa? 6A. P 5A, Cl 7A, dan Ar 8A. Jadi masing-masing golongan itulah yang menunjukkan elektron valensi. Oke, kita akan mulai dulu bagaimana caranya menggambarkan struktur Lewis. Oke, saya mulai dulu. Kita coba menggambar. Menggambarkan dengan misalnya saya punya tadi Al, aluminium ya. Aluminium. Nah, oke. Dia tadi kan golongannya 3 tuh. Berarti dia memiliki 3 titik, bisa digambarkan dengan titik, bintang, apa segitunya simbol. Nah, jadi saya di sini gambarkan dengan bintang ya, atau tanda silang. Oke. Dia memiliki 3 elektron valensi. Caranya menggambar. Jadi kamu gambar dulu satu-satu. Jangan berpasangan, jombloin dulu. Oke, oh sudah habis. Jadi beginilah gambar atau struktur Lewis dari Al. Bagaimana dengan S? Di mana S dia elektron valensinya adalah 6 karena golongan 6A. Jadi caranya seperti tadi saya bilang, satu-satu dulu tulis 1, 2, 3, 4, baru berpasangan. Nah, bagi keempat sisinya. Oke.
Oke, barulah selesai. Jadi nak bagi 4 dulu sendiri-sendiri. Kalau sudah penuh 4-nya baru dibuat berpasangan. Nah, kalau Cl bagaimana? Cl, di mana Cl itulah golongan 7A, berarti dia memiliki 7 elektron valensi. Kita tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti itu. Dan yang lainnya saya harapkan kamu buat sendiri dan kamu pahami, oke? Biar bisa kita lanjut dulu. Nah, oke, untuk tugas 3. Di sini kita akan belajar menggambarkan struktur Lewis untuk molekul beberapa molekul. Jadi langkah pertama, kalian tentukan atom pusat dulu, di mana atom pusat itulah atom yang jumlahnya paling sedikit. Di sini saya garis bawahi ya, ada PCl3, ada SO3, ada CCl4. PCl3, P jumlahnya 1, Cl-nya ada 3, jadi atom pusatnya adalah P. Begitu juga dengan SO3, di mana S adalah atom pusatnya. CCl4, C adalah atom pusatnya. Bagaimana dengan PuCl3? Nah, ini yang harus kamu cari sendiri ya, jadi inilah tugas untuk kalian. Saya contohkan PCl3. PCl3, langkah pertama adalah tentukan elektron valensi dari atom pusat, di mana P adalah golongan 5. Sedangkan Cl, elektron valensinya 7. Inilah gambaran yang sudah jadi ya. Jadi sebelum ke sini Ibu akan coba caranya menggambar. Langkah pertama, oke, kamu gambar dulu P. P jumlahnya 1. Oke, ini seperti itu. Dikelilingi oleh 3 Cl. Cl 1, ini boleh tulis di mana saja ya. Yang jelas kita bagi jadi 4 sisinya. Cl, saya tulisnya di sini aja. Cl, oke. Tadi P elektron valensinya berapa? Oh, elektron valensinya 5. Oke, caranya kasih dulu satu-satu. Nah, oh Cl-nya 5. 1, 2, 3. Sisa lagi 2 kan? Oke, karena ini sudah sisa lagi 2 berpasangan. Oke, P sudah 5. Cl berapa tadi? Cl elektron valensinya 7. Kasih dulu ini. Yang pasangannya dengan P. Saya tuliskan lingkaran ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak boleh di sini lagi. Ingat, ikatan kimia itu setia. Dia nggak boleh men-3, men-4. Ini sudah berdua, udah berpasangan. Jangan diganggu. Oke, jadi di sini saya tulis 5, 6, 7. Jadi seperti itu. Ini juga sama ya. Saya tulis 1. Mananya boleh? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sekarang bagaimana oktet atau dupletnya? Sekarang saya ganti dulu dengan warna lain biar terlihat ya. Oke, dengan blue. Jadi gini, apakah dia sudah oktet? Caranya menentukan dia oktet atau tidak adalah kita harus menghitung berapakah elektron valensinya setelah berikatan. Nah, misalnya untuk P. Setelah berikatan, jadi seperti ini. Nah, ketika yang namanya ikatan kimia adalah punyamu adalah punyaku, punyaku adalah punyamu. Oke, saya lingkari. Itu berapa? 2, 4, 6, 8. Oktet loh dia. Cl seperti juga. Punyaku adalah punyamu, punyamu adalah punyaku. Saya lingkari. 2, 4, 6, 8. Jadi semuanya. Nah, inilah yang namanya konfigurasi oktet. Jadi PCl3 adalah molekul yang sudah stabil karena semuanya sudah oktet. Jadi seperti itu caranya menggambar molekul atau struktur molekul, struktur Lewis dari sebuah molekul. Sisanya ini adalah PR untuk kalian, untuk semuanya. Ini saya udah punya ya. Tapi kalian akan berusaha sendiri mencarinya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih.